Pak Emrus, kalau kita Baik. melihat situasi perkembangan politik terkini, sebetulnya siapa sih yang paling diuntungkan? Apakah Ganjar ataukah mungkin Prabowo Subianto? Kalau saya lihat situasi politik sekarang ini yang diuntungkan Prabowo, salah satu buktinya adalah bahwa relawan Jokowi kan terpecah ini. Ada sebagian ke Prabowo, yaitu Projo, kemudian Seknas adalah ke Pak Ganjar gitu ya. Nah, oleh karena itulah kalau itu masih tetap berlangsung terus, saya kira Prabowo akan diuntungkan dalam konteks itu. Tetapi sangat tergantung daripada bagaimana komando daripada relawan ini. Karena saya pernah berdialog dengan dua tokoh ini, artinya dari Projo dan dari Seknas. Mereka mengatakan sekalipun mereka berseberangan, tunggu petunjuk dari Bapak Joko Widodo. Jadi begitu nanti digerakkan, boleh jadi survei ini bisa berbalik. Dan kemudian kita lihat angkanya adalah tidak begitu signifikan. Nah, sebenarnya bahwa keadaan situasi yang sekarang itu sangat menguntungkan bagi Prabowo, di mana sampai saat ini belum jelas siapa wakil presiden daripada Ganjar Pranowo. Dan sementara Prabowo mengolah katakanlah wacana publik itu sehingga mendapat respon dari publik. Misalnya seperti yang dikatakan tadi bahwa Prabowo adalah orang yang tegas, orang yang baik, orang dan semuanya yang positif. Nah, ini terlihat memang dari ketika dia berkomunikasi, ketika simbol-simbol yang digunakan, ketika dia bertemu Bapak Presiden Joko Widodo, dia menunjukkan memang suatu tokoh yang memang sangat bijak, sehingga ini mendapat respon positif dari publik. Namun demikian, ketika nanti benar-benar sungguh-sungguh relawan ini berada pada satu kubu perjuangan, saya kira bisa berputar survei ini, karena digitnya hanya tinggal satu. Namun saya sarankan juga kepada Pak Burhan, kenapa tidak dibuat simulasi dari tiga sosok ini. Misalnya Ganjar dipasangkan dengan Prabowo berganti jadi presiden dan wakil presiden, Ganjar dipasangkan dengan Anies berganti wakil presiden. Ini saya kira perlu sekali, karena menurut saya itu sangat mungkin bisa terjadi. Artinya bahwa tiga sosok ini kita pasangkan, misalnya Ganjar dengan Anies, apakah Anies jadi presiden atau apa, bagaimana respon publik, sehingga akan bisa sebagai pembanding siapa sosok yang sesungguhnya dari tiga tokoh ini yang lebih dominan direspon oleh publik, tetapi dengan memasangkan ini mereka. Ini sudah masuk skenario 2 putaran atau masih di putaran pertama ini, Bang Emrus ini? Pertama. Saya kira ini dalam konteks survei gitu ya, dipasangkan sebagai suatu simulasi saja. Jadi bergantian saja dari tiga tokoh ini, sehingga bisa sungguh-sungguh dari hasil itu bisa kita lihat siapa sesungguhnya yang tetap konsisten angkanya di atas. Tapi Demikian. kan sudah ada 3 angka tadi kalau head to head tadi, dan kelihatan kan kalau secara head to head tadi Prabowo unggul meskipun beda tipis dengan Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan berada di posisi yang stagnan. Tapi belum ada saya melihat pemasangan dari tiga tokoh ini. Kenapa tidak Bung Burhan melakukan simulasi itu? Karena berbagai simulasi beliau lakukan. Kenapa tidak tiga tokoh yang menjadi katakanlah tokoh sentral sekarang tanda kutip di dalam wacana calon presiden dan wakil presiden? Mereka dipasangkan karena salah satu wacana juga tidak tertutup kemungkinan Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Prabowo, siapa jadi presiden, siapa jadi wakil presiden. Itu salah satu wacana juga. Dan kemudian bisa nggak kemungkinan dipasangkan Prabowo dengan Anies, siapa jadi presiden, siapa jadi wakil. Oh, menarik sekali data tersebut. Demikian. Bisa jadi itu jadi pertimbangan karena masih ada waktu 7 bulan. Kita ke Mas Burhan. Mas Burhan, dari angka survei Anda tidak terlalu terpaut jauh. Kalau kita masuk ke skenario putaran kedua, menurut Mas Burhan, apakah tetap nama Prabowo yang lebih unggul karena irisan pendukung Anies lari semua ke Prabowo, atau seperti apa, Mas Burhan? Ya, per hari ini Prabowo diuntungkan. Karena pendukung Anies maupun pendukung Ganjar, jika salah satu di antaranya tidak lolos putaran kedua, itu lebih berlabuh ke Prabowo ketimbang ke lawannya. Tapi lagi-lagi ini kan potret hari ini. Jangan lupa preferensi pemilih itu dinamis. Betul. Jadi pilihan elektoral itu seperti iman, yazid wa yankus. Kadang naik, kadang turun. Tahun lalu jangan lupa Pak Prabowo itu elektabilitasnya nyungsep tuh di peringkat ketiga. Elektabilitas Mas Anies bahkan mengancam Mas Ganjar yang berada di peringkat pertama. Tetapi siapa yang menyangka 7 bulan terakhir peta elektoral berubah. Jadi lagi-lagi kita perlu sabar untuk mengecek secara lebih rutin sampai 7 bulan ke depan. Tetapi tadi saya ingin sedikit merespon Bang Emrus. Silakan. Memang simulasi tadi bisa saja terjadi ya, misalnya Ganjar sebagai capres, Prabowo sebagai cawapres atau sebaliknya. Tetapi lagi-lagi yang kita simulasikan per hari ini itu sesuai dengan perkembangan yang muncul di tingkat elit. Awalnya memang ada skenario untuk menduetkan Ganjar dan Pak Prabowo. Itu terutama akhir tahun lalu ketika Pak Prabowo
elektabilitasnya turun di peringkat ketiga. Jadi ada ide untuk menjodohkan Ganjar sebagai capres, Prabowo sebagai cawapres. Tapi skenario duet keduanya ini berubah menjadi duel ketika elektabilitas Pak Prabowo menyalip Mas Ganjar. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo cukup kompetitif, beliau kemudian kepercayaan dirinya naik. Sementara Pak Ganjar dicalonkan oleh PD Perjuangan yang perolehan suara PD Perjuangan itu jauh di atas suara Gerindra. Jadi masing-masing merasa pede sebagai capres. Dan itu yang menjelaskan kenapa per hari ini kami belum mencoba untuk menduetkan dalam simulasi pasangan. Dan nama yang muncul itu nama-nama yang muncul sesuai dengan pernyataan Mbak Puan hari ini, Tisa. Jadi Mbak Puan menyebut PD Perjuangan sudah menyortir nama cawapres dari 10 menjadi 5. Dan nama itu adalah, jadi cawapres buat Mas Ganjar ya, 1 Sandiaga Uno, 2 Erick Thohir, 3 Andika Perkasa, 4 Muhaimin Iskandar, dan 5 AHY. Nah, nama-nama itu yang kita simulasikan untuk Ganjar Pranowo. Sementara untuk Pak Prabowo Subianto, nama yang kita simulasikan sebagai cawapresnya adalah tentu Erick Thohir, hari ini mereka berdua di Malang bersama Pak Jokowi, kemudian Muhaimin Iskandar. Kemudian untuk Mas Anies, nama yang kita simulasikan sebagai pendampingnya adalah nama AHY plus nama Sandiaga Uno yang kebetulan pernah dimunculkan oleh PKS sebagai cawapres Mas Anies. Gitu. Boleh, saya setuju dengan Bung Burhan bahwa memang ini survei sebagai suatu fenomena pada saat ini begitu ya. Padahal masih banyak variabel yang bisa kita lihat ke depan, yaitu berkoalisi dengan partai mana. Kemudian adalah mesin politik partai bergerak di grassroots. Dan saya melihat survei ini terjadi pada bulan Juni ya, Bang Burhan, 20-24 Juni. Betul. Begitu. Sementara saya ada fenomena terbaru lagi, misalnya bahwa Gibran sudah menjadi tim atau salah satu tim Kamnas. Tim kampanye nasional daripada Ganjar Pranowo. Artinya kalau memang itu sudah dilakukan dan kemudian disurvei lagi nanti sekitar 1 bulan yang akan datang, kalau perubahan itu sangat signifikan, berarti ada faktor daripada Gibran sebagai tim kampanye nasional. Dan kemudian bisa kita lihat juga dari aspek katakanlah bagaimana para kandidat ini menawarkan suatu program dan gagasan mereka ke depan. Tapi sayangnya hal itu belum bisa disampaikan di dalam kampanye, di dalam tahap belum pada katakanlah dalam acara kampanye sekarang, bukan dalam acara yang sekarang, karena itu harus disampaikan pada kampanye yang akan datang. Saya kira demikian. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, tapi kan kalau kita lihat tadi ada 5 nama nih ya yang disodorkan. Nama yang paling memberikan efek signifikan yaitu nama cawapresnya tampaknya adalah bakal menang nih kalau disandingkan dengan Erick Thohir. Nah, Erick Thohir ini sendiri tadi dipasangkan dengan Ganjar Pranowo dan juga dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Siapa yang dengan Erick Thohir kayaknya bakal menang. Kalau kita lihat Erick Thohir ini sendiri sebenarnya nyamannya lebih condongnya kemana sih kalau dilihat dari gesturnya dan segala hal aspek-aspek lainnya? Lebih nyaman mungkin akan atau potensinya bersama Ganjar atau bersama dengan Prabowo? Nah begini Tisa ya, sebelum menjawab pertanyaan yang berat tadi, apa yang menjelaskan Erick Thohir di survei terakhir kami merangsek di peringkat pertama? Dan dari data yang kami punya, itu ada 2 variabel. Pertama adalah variabel PSSI. Jadi tingkat kepuasan publik terhadap posisi beliau sebagai Ketua Umum PSSI itu mencapai 92% lebih. Itu tertinggi itu. Ada kenaikan cukup signifikan dibanding bulan April. Dan makanya kalau kita cek siapa pendukung Erick sebagai cawapres, kebanyakan anak muda yang notabene penggemar sepak bola. Nah yang kedua adalah variabel kepuasan terhadap kinerja beliau sebagai Menteri BUMN. Itu di atas 90%. Paling tinggi tentu kepuasan publik terhadap Pak Basuki Hadi Mulyono ya, Menteri PUPR. Itu paling tinggi. Tetapi Mas Erick masuk top 5. Menteri dengan tingkat kepuasan tertinggi. Nah, pertanyaannya dia lebih nyaman sama mana? Nah, kalau kita lihat, figur Erick ini sepertinya nyaman antara Ganjar atau Pak Prabowo. Tetapi dugaan saya, beliau lebih menunggu gitu ya, restu atau fatwa politik dari Presiden Jokowi. Jadi mau ke Ganjar atau ke Pak Prabowo, saya kira menunggu
lirikan mata Pak Jokowi. Karena kan Erik ini kan lebih dikenal sebagai figur Jokowi's man, gitu ya. Jadi dia nggak ada masalah saya kira, bahkan sama Mas Anies juga dekat. Tetapi feeling saya untuk keputusan siapa yang menjadi cawapres beliau yang untuk didampingi ya, itu adalah menunggu restu Pak Jokowi. Bang Emrus, sama halnya dengan pendapat Mas Burhan? Saya kira ya, bagaimanapun bahwa kalau saya melihat ya di permukaan bahwa Erick Thohir loyalis daripada Joko Widodo, jadi sangat tergantung. Nah, kalau kita lihat katakanlah nyamannya, saya pikir kedua tokoh ini akan nyaman bagi Erick Thohir karena Erick Thohir adalah sosok yang berrelasi dengan siapapun dan dengan kalangan manapun, dengan tokoh manapun. Saya kira dipasangkan bahkan dengan Anies Baswedan pun saya kira kalau dia sama-sama mau saya kira nyaman saja juga. Oke, baik. Ditambah hari ini memang Erick Thohir masuk dalam bursa apa yang disebutkan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. 5 nama dikerucutkan dari 10 nama ke 5 nama saya. Ya. Baik, terima kasih Pak Emrus, terima kasih juga Mas Burhan sudah bergabung bersama kami di Prabowo Kabar Petang. Kita tunggu saja seperti apa nanti dinamikanya. Terima kasih Bang Burhan. Baik, terima kasih Bapak semua.